Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Farida. Saya dari Universitas Pelita Bangsa Prodi PGSD. Saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah media sosial sebagai tugas akhir dari mata kuliah media sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian media sosial. Media sosial adalah media online yang para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan membuat blog dalam jejaring sosial, wiki, forum, maupun dunia virtual. Atau dapat dikatakan sebagai media online yang mendukung interaksi secara lebih luas. Media sosial menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial. Awal mula terciptanya media sosial terjadi pada 24 Mei 1844. Media sosial awalnya hanya serangkaian titik dan garis elektronik yang diketik pada mesin telegraf. Pada saat itu, Samuel mengirimkan pesan telegraf untuk pertama kali ke publik. Akar komunikasi digital bersamaan dengan asal-usul internet modern dan pengertian media sosial saat ini dipelopori oleh munculnya Advanced Research Project Agency Network atau biasa kita sebut sebagai ARPANET yang dilakukan pada tahun 1969. Jaringan digital ini diciptakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat untuk menghubungkan para ilmuwan dari 4 universitas untuk saling berbagi perangkat lunak, perangkat keras, dan juga data lainnya. Kemudian ditemukan Bulletin Board System pada tahun 1978. BBS dapat memungkinkan kita untuk mengunggah atau mengunduh informasi. Selain itu, kita dapat berkomunikasi dengan menggunakan surat elektronik. Setelah BBS, muncullah GeoCities di tahun 1995. GeoCities melayani web hosting, yaitu layanan penyewaan penyimpanan data-data website untuk bisa akses layanan di mana saja. Kemunculan GeoCities menjadi suatu tumpuan berdirinya website lain. Blogger muncul di tahun 1999. Blogger adalah situs yang digunakan untuk membuat blog pribadi. Situs ini menawarkan penggunanya untuk bisa membuat halaman situsnya sendiri, sehingga pengguna blogger dapat membuat apapun pada akunnya. Kemudian muncullah Friendster di tahun 2002. Berdirinya Friendster atau situs jejaring sosial pada saat itu menjadi sangat booming dan keberadaan sebuah media sosial menjadi fenomena. Tidak berselang lama, pada tahun 2003 muncullah MySpace. Sebagian besar pengguna MySpace adalah musisi dan band. WordPress dibuat untuk digunakan sebagai sistem manajemen konten sumber terbuka. Dan LinkedIn adalah jejaring sosial yang digunakan untuk berorientasi dalam bisnis. Setelah itu, muncullah Facebook pada tahun 2004 yang didirikan oleh Mark Zuckerberg. Facebook awalnya dibuat sebagai jejaring sosial untuk mahasiswa. Kemudian dilanjut dengan berdirinya YouTube pada tahun 2005. YouTube didirikan oleh Jawed Karim, Steve Chan, dan Chad Hurley. Mereka adalah karyawan PayPal. YouTube adalah media berbagi sosial yang memungkinkan penggunanya membagikan dan mengunggah video dengan bebas. Kemudian pada tahun 2006 muncullah Twitter. Twitter dikenal sebagai jejaring sosial dan microblogging. Twitter memungkinkan penggunanya untuk berbagi dan bertukar pesan karakter. Pesan ini biasa disebut sebagai tweet. 4 tahun kemudian, pada tahun 2010 muncullah Instagram. Instagram adalah jejaring sosial yang lahir dari sebuah perusahaan bernama Burn Inc. yang berdiri pada 6 Oktober 2010. Perusahaan ini didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger, yang saat ini menjadi CEO dari Instagram. Instagram memungkinkan pengguna untuk mengunggah foto yang bisa diedit dengan berbagai filter. Google Plus pertama muncul pada tahun 2011. Google meluncurkan situs jejaring sosial yang bernama Google Plus. Namun pada awalnya peluncuran Google Plus hanya dapat digunakan pada orang yang telah di-invite oleh Google. Setelah itu Google Plus diluncurkan secara umum. Kemudian muncullah TikTok untuk pertama kali pada tahun 2016. TikTok adalah sebuah jaringan sosial dan platform video musik Tiongkok yang diluncurkan pada September 2016 oleh Zhang Yiming, pendiri Toutiao.
Terakhir, saya akan menjelaskan fungsi media sosial. Yang pertama, komunikasi. Untuk menghubungkan dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Yang kedua, pemasaran. Untuk mempromosikan produk dan layanan serta berinteraksi dengan pelanggan. Yang ketiga, menyediakan informasi dan materi edukatif. Yang keempat, hiburan. Untuk menawarkan konten, hiburan, dan berbagai macam tren. Yang keempat, branding. Untuk membangun citra di mata orang lain. Yang kelima, ekspresi diri. Untuk mengekspresikan diri dengan berbagai pikiran atau ide-ide kreatif. Sekian dari saya mengenai sejarah media sosial. Apabila ada kesalahan informasi yang saya berikan, mohon dimaafkan dan diberikan saran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.